Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang bergabung untuk IG Live pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah sekitar 2 menit lagi kita akan memulai untuk pembahasan jejak perubahan Turki era Erdogan menuju Neo Utsmani, dan tentunya nanti akan bersama dengan Ustadz Ammar Ar-Risalah, insya Allah akan bergabung juga bersama kita. Kita juga di sini sambil menunggu ya, insya Allah 2 menit lagi buat teman-teman yang ingin bergabung bisa langsung di IG Live Sahabat Erdogan gitu dimanapun, dan insya Allah juga nanti kita akan banyak membahas terkait dengan kebijakan Neo Utsmaninya era Erdogan yang baru memulai. Tentu ini menjadi satu rangkaian daripada persiapan untuk Ottoman Academy yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Indonesia Turki dan juga Sahabat Erdogan, yang insya Allah nanti akan kita mulai minggu depan di tanggal 13 Agustus atau kemudian hari Jumat ya, insya Allah seperti itu. Dimulai dari hari Jumat dan setiap hari Jumat dan Sabtu, dan ini khusus bagi mereka yang melakukan registrasi pendaftaran melalui Ottoman Academy atau beasiswa Ottoman Academy seperti itu. Baik, sambil menunggu kepada Ustadz Ammar Ar-Risalah yang insya Allah juga nanti akan bergabung bersama kita. Teman-teman di sini kalau boleh tahu dari daerah mana aja supaya nanti kita bisa menyapa satu sama lain. Di sini ada Mas Sepri, Mbak Nursanti, ada Mbak Wana, dengan teman-teman yang lain juga insya Allah seperti itu. Ada juga grup 70 tahun Indonesia Turki, Masya Allah. Betul sekali, saat ini kita sudah memiliki hubungan diplomatik di usia yang ke-72 tahun seperti itu. Buat teman-teman bisa menyebutkan di sini nama dan asalnya gitu supaya saya juga tahu dari mana saja. Oh, di sini ada Cianjur gitu ya, dari Mbak Nina ya, Hernawati. Oke, teman-teman yang lain mungkin sambil menunggu. Kita juga di sini, saya lihat di sini ya, banyak sekali, sudah lebih dari 20 orang insya Allah. Nanti kita akan bergabung dan juga nanti bisa ada tanya jawab dan sebagainya gitu ya, sampai kemudian kita bahas bagaimana kebijakan terkait dengan perubahan Turki sejak zaman Erdogan. Jaktim hadir, oke, Jakarta Timur. Oke, Bang Ammar Ar-Risalah mungkin bisa langsung saya minta berjoin. Bang Ammar, ada Bang Ammar Ar-Risalah, bisa minta join ya. Bang Ammar Ar-Risalah insya Allah ini juga salah satu ini kami tim dalam pengkajian ya, Indonesia Turki seperti itu. Oke, di sini ada Mas Taufik juga. Oke, permintaan bergabung. Insya Allah kita bergabung dengan Bismillah. Ini dari Bogor, dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga dari Bandung dan sebagainya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Akmal? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah saat ini kita sudah tergabung dengan Ustadz Ammar Ar-Risalah yang juga nanti akan menjadi salah satu pemantik pada IG Live pada malam hari ini. Tentu pembahasan pada malam hari ini karena memang dibatasi waktu ya, hanya sekitar 1 jam ke depan gitu. Tapi nanti teman-teman kalau ingin mendapatkan informasi yang lebih lama lagi gitu ya, tentu kita di sini sudah menyiapkan kelas Ottoman Academy gitu ya, dengan beasiswa tentunya gitu, dengan harga yang terjangkau, dan insya Allah nanti kan kita mengupas mulai dari sejarah Turki Utsmani sampai kemudian kiprah Presiden Recep Tayyip Erdogan seperti itu. Sebelumnya juga saya pengen tahu juga dari teman-teman yang sudah bergabung, ini sudah mulai banyak Ustadz Ammar gitu kan, iya nih, sudah tadi hampir 50-an kayak gitu ya. Banyak Pak. Ada dari Papua Barat nih Bang. Masya Allah. Akun Ini kalau boleh Korita tahu Kayoy. dari daerah mana saja. Ini harus dikomen dulu ya. Biar ada tahu dari kita Papua daerah. Barat, Ada yang ya. dari Papua Barat ya, luar biasa. Ya, Masya Ini Allah. dari Sumatera ada nggak ya? Ada nih, ada beberapa akun yang aneh kenal nih, orang Sumatera nih. Orang Sumatera ya, Masya Allah. Ada beberapa yang aneh kenal nih. Makassar Ya, hadir, jadi Masya Allah. Makassar, Sulawesi, luar biasa.
Ini ternyata banyak juga ya. Ternate luar biasa. Ini Ternate. hampir dan nggak kalah pentingnya Bekasi, Mar. Oh iya, dekat kantor nih. Dekat kantor nih, Bang. Dekat kantor. Hmm. Alhamdulillah kita juga punya kantor di perbatasan antara Bogor dengan Bekasi. Dekat Villa Nusa Indah ya. Ya, Villa Nusa Indah. Ini dari Diyarbakir, Iya, Masya Allah. oh iya Mas, sama Diyarbakir dari Diyarbakir. Turki juga ada. Dari Turki langsung Ini ya, luar Masya Allah. biasa ya. Malam hari ini antusiasmenya saya lihat luar biasa ini dari berbagai macam daerah bahkan sampai luar negeri, ada Lampung, Sukabumi juga tadi itu. Di Diyarbakir ini kalau nggak salah di daerah timur Turki ya. Ini menjadi satu hal yang penting juga. Mungkin nanti teman-teman bisa saling menyapa juga nanti ya. Tentunya bagi mereka yang mendaftar di Ottoman Academy, insya Allah nanti kita akan eksklusif. Saat ini sudah hampir sekitar 60-an orang gitu. Kita target 100 Mas Amar. Kayak gitu, Masya Allah. Insya Allah sebentar lagi kita akan mencapai gitu dan nanti 100 orang ini kita close gitu ya. Karena memang untuk bulan pertama ini di bulan Agustus perdana, mungkin kalau misalnya nanti pendaftar lewat dari 100, kita akan membuka kelas selanjutnya. Seperti itu. Masya Allah ya. Jadi kuotanya tinggal 30 ya Bang? 35 ya kalau nggak salah. Mungkin sedikit tinggal 30-an. Sebenarnya sih yang sudah masuk grup IG untuk kemudian WhatsApp kita itu sudah banyak ya, sudah lebih dari 150 orang gitu kan. Cuman memang yang melakukan pendaftaran lebih serius baru ada sekitar 60-an insya Allah. Nah makanya nanti bisa untuk teman-teman mau mulai mendaftar dari sekarang karena kuotanya hanya sekitar 30-an lagi nih gitu kan. Dan tentunya ini rebutan pasti. Karena kemarin saja sudah lebih dari 50-an yang mendaftar gitu ya. Insya Allah teman-teman nanti kita akan membuka kelas ini setiap bulannya seperti itu. Mungkin kalau misalnya mendapat antrian bulan ini gitu kan bisa mendaftar di bulan selanjutnya seperti itu. Insya Allah empat kali pertemuan dalam satu bulan insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Baik, ini ada yang minta di akhir setelin lagu Erdogan dong Bang. Saran boleh, bisa nanti kita putarkan lagu Presiden Recep Tayyip Erdogan ya, insya Allah gitu ya. Mungkin ada ini dulu, ada lagu Hasad Waktu. Ini dari mana nih? Ini Citizen nanti Official. pembahasan kita tentu ini malam hari ini lebih spesifik ya, insya Allah. Ya, lebih spesifik. Lebih spesifik tentang perubahan Turki sejak kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan gitu ya. Tapi nanti lebih detailnya itu nanti di Ottoman Academy, insya Allah. Itu akan lebih punya materi yang lebih terkonsep dan nantinya juga ada PowerPoint presentasi yang nantinya juga bisa dimiliki oleh para peserta gitu ya, nanti tergabung. Insya Allah kita target di bulan ini 100 orang seperti itu. Kenalkan dari kota berawalan M dan berakhiran R alias Bogor. Bogor. Nah dari Jakarta, pecinta sejarah Turki Utsmani, boleh nanti kita gabung di kelas Ottoman Academy ini sebagai sarana kita untuk mempelajari gitu. Karena kebetulan insya Allah data-data yang kami kumpulkan, baik Ustadz Amar maupun saya ini adalah data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik maupun secara verifikasi seperti itu. Karena memang ada beberapa data juga yang sudah kita ambil langsung dari Turki seperti itu Mas Amar. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harika. Baik, kita kebetulan. mungkin gimana? Ini kebetulan di sekarang nggak aneh lepas dari figura. Ini adalah peta Konstantinopel dari tahun 1909 atau pada saat Sultan Abdul Hamid II masih berkuasa. Ini masih harus memverifikasi usianya, akan tetapi paling muda 1909, cetakan termudanya. Sementara cetakan paling tua dibuat tahun 1890-an. Ya, nah ini Bang, peta Konstantinopel. Tapi di sini disebutnya Konstantinopel bukan Istanbul. Kalau peta kita itu bilangnya Istanbul kan ya. Nah, ini ya dibilangnya Istanbul. Gitu. Ini salah satu data sejarah yang nanti akan kita bicarakan nih Bang ya. Baik. Gitu, Bang. Biasa nih ternyata Mas Amar sudah punya petanya langsung tuh. Saya juga ada peta Mar, tapi peta Indonesia Nusantara yang dibuat oleh Hizi Reis. Gitu. Reis ini salah satu laksamana armada laut Ottoman gitu ya. Yang kemudian dia menulis lumayan detail ketika itu di abad ke-17 seperti itu, di abad ke-17 atau abad ke-18 jauh sebelum kolonial atau kemudian Belanda masuk ke Nusantara. Seperti itu. Jadi ternyata Utsmani pun juga sudah punya peta terkait dengan kondisi geografis yang ada di Nusantara dan cukup lumayan lengkap dari Sumatera, Jawa,
terus juga ada Kalimantan, ketika itu disebutnya Jaziratul Borneo, Jaziratul Jawa, ini masih tulisan Arab gitu, dan Jaziratul Samudra atau Sumatera, dan ada Jaziratul Muluk gitu ya, disebut sebagai Maluku atau Sulawesi, dan ada juga Jaziratul Urian atau yang disebut sebagai Irian yang sekarang menjadi Papua. Seperti itu. Nah, itu dari Mbak Wana abad ke-16, Kang, kata dia. Wah, luar biasa. Ternyata dari abad ke-16 gitu ya. Nah, sebelum Portugis, bahkan Portugis, Belanda dan sebagainya masuk ke Nusantara. Ini kayak gitu ya. Nah, betul, memang ada dari Piri Reis. Sebenarnya sebelum ada Piri Reis juga ada Hizirli Reis. Itu berbeda orang, tapi memang Piri Reis ini dia yang kemudian awalnya itu mendapat catatan dari Laksamada yang kemudian dikirim sebagai awalan gitu, sebagai tim survei, dan nantinya akan dilengkapi dengan Piri Reis. Piri Reis ini memang seorang kartolog. Dia seorang pembuat peta yang memang sudah cukup senior lah di Usmani gitu, kayak itu, seperti itu. Nah, itu tentang mungkin nanti kita bahas lebih banyak di Ottoman Academy, insya Allah. Ini dia, Bang. Ada peta pembandingan nih. Ini peta dunia, tapi dari kertasnya lebih tua. Kemungkinan besar dari tahun 1860. Ini adalah peta kolonialisme Eropa, Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris yang dibuat oleh orang Belanda. Gitu. Nanti bisa kita bandingkan nih, Bang, peta yang Bang Akmal temukan sama peta yang saya temukan ini ya. Gitu. Ini data-data sejarah malam ini kita lebih lengkap nih, insya Allah. Ya. Masya Allah, luar biasa. Cuman pada malam hari ini kita bicaranya Turki modern. Ya. Turki modern nih masalahnya itu ya, harusnya kemarin nih, Bang. Iya. Harusnya kemarin kita bicara Utsmani, tapi tenang aja, nanti kita akan ada pembahasan yang lebih detail terkait dengan sejarah di kelas Ottoman Academy yang insya Allah akan kita mulai hari Jumat minggu depan. Itu berarti tanggal berapa, Ustaz ya? Karena tanggal 8. Mungkin sekitar tanggal 6. Berarti tanggal 13 ya? Ya, 13. Tanggal 13 kita akan start dari situ. Nanti setiap bulan itu seminggu 2 kali ya. Artinya 2 minggu kita kelas sudah selesai seperti itu. Sehingga nanti buat teman-teman yang baru bergabung bisa nanti di kelas September seperti itu. Insya Allah. Karena memang sekarang kuotanya tinggal 30-an orang nih, 35-an orang. Baik, Mas Amar, Ustaz Amar, kita akan langsung mulai saja dengan lapas basmalah. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada teman-teman, tema malam hari ini kita akan membahas terkait dengan bicara perubahan Turki sejak dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, seperti itu. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya, karena apalagi di sini Instagramnya adalah sahabat Erdogan juga, kayak gitu ya. Mungkin sebagai awalan dari Mas Amar terlebih dahulu gitu, sebagai prolog gitu. Nanti kemudian saya akan tambahkan, karena kebetulan saya juga sudah membuat tulisan di beritaturki.com tentang terkait dengan kiprahnya Erdogan sejak bahkan sebelum dia menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Sebelum dia menjadi seorang negarawan, dan insya Allah juga nanti akan saya paparkan malam hari ini. Teman-teman bisa lihat nanti salah satu sumbernya di beritaturki.com. Itu ada website yang saya buat. Baik, teman-teman silakan dari Ustaz Amar, Fadol. Oke. Mungkin sebenarnya saya mengawali dalam pengalaman saya sebagai orang Indonesia yang jauh sekali dari Turki, gitu ya. Saat itu di masa kecil saya gitu ya, kira-kira di tahun 90-an ya Bang ya, tahun 90-an, melalui majalah-majalah seperti Sabili, majalah-majalah Rohis-Rohis sekolah pada saat itu, ada pojok kiri bawah saat itu berita kecil sekali tentang sesuatu yang sedang terjadi di negeri Turki. Apa itu? Wali kota Istanbul kalau tidak salah saat itu, wali kota Ankara ditangkap gara-gara baca puisi. Yang dibaca adalah puisinya Ziya Gökalp. Keren banget. Saat itu majalah itu juga memuat puisi yang dibaca, dan ternyata puisi yang dibaca itu intinya adalah mengungkap kerinduan mana orang-orang Turki yang dulunya menjadikan kubah-kubah masjid sebagai topi besi mereka, yang menjadikan menara-menara itu sebagai pedang mereka dan lain sebagainya. Karena apa? Si wali kota itu pada saat itu merasa Turki sekarang itu sudah saatnya diislamisasi. Dan ironisnya pada saat itu namanya ini ingatan masa kecil saya bukan masih sekolah tapi beneran masih kecil gitu ya. Oh, ternyata di Turki sedang ada kudeta. Dan saat itu saya menganggap keren sekali orang ini. Karena apa? Dia sebagai wali kota ditangkap, dipenjara gara-gara membaca puisi. Dan ternyata nama orang itu adalah Erdogan. Nah, itulah perkenalan saya yang pertama dengan Presiden Erdogan. Nggak lama kemudian perhatian kita teralihkan. Karena apa? Di tahun-tahun yang sama, 96, 97, 98, ternyata di Indonesia terjadi reformasi. Ya kan? Di Indonesia terjadi reformasi gitu ya. Terus kemudian ternyata di seluruh dunia itu polanya sama. Rezim militer itu coba digoyang tuh Bang. Rezim militer digoyang gitu ya. Dan kemudian kita tahu ya pada saat itu terjadi
apa namanya kudeta besar-besaran gitu ya yang terjadi di apa namanya di Turki pada saat itu. Nanti kalau timeline selengkapnya mungkin Bang Akmal lebih hafal tahun-tahunnya gitu ya, akan tetapi saya bicara dari ingatan masa kecil saya, dan pada saat itu gitu ya seakan-akan gong pergerakan Islam dunia itu ditabuh lagi gitu loh. Kalau di zaman sekarang ini tahun 2011 sampai tahun 2000 sekitar 2016-an kemarin ada Arab Spring gitu ya. Di tahun-tahun segitu tuh terjadi juga revolusi di seluruh dunia, akan tetapi momentumnya adalah krisis ekonomi global yang pada saat itu mengefek juga kepada Indonesia gitu ya. Nah, ini Bang Apal orang ekonomi nih, ya pasti lebih paham nih masalah krisis ekonomi global gitu ya. Dan dalam ingatan masa kecil saya itu gitu ya. Ini apa namanya teman-teman sekalian, saya kok keren banget ini Erdogan ini gitu loh, misi apa yang dia bawa gitu loh. Dan pada saat itu ada satu gurunya gitu ya, Necmettin Erbakan, Najmuddin Erbakan. Kalau dalam majalah-majalah yang masuk ke Indonesia ditulisnya bukan Necmettin tapi Najmuddin, tulisannya begitu gitu ya. Di apa namanya di Arabisasi lagi namanya ya. Jadi apa namanya Erbakan, dan pada saat itu kita merasa dua orang ini pahlawan. Erdogan, Erbakan, Erdogan, Erbakan. Dua nama ini disebut gitu ya, dan itu yang menandakan persentuhan titik baru gitu ya, titik balik baru, persentuhan antara generasi muslim Indonesia yang lahir tahun 90 dengan generasi muslim di seluruh dunia, terutama generasi muslim yang baru yang ada di Turki. Nah gitu ya. Necmettin Erbakan gitu ya. Kalau gimana nih cara ngejaknya gitu ya. Kalau di majalah-majalah saat itu saya mengenalnya sebagai Najmuddin Erbakan. Nah gitu. Karena di Indonesia saat itu ditulisnya Najmuddin gitu. Nggak tahu kenapa gitu ya. Kayaknya memang orang-orang pada saat itu memang punya semacam ikatan ideologis dengan Erbakan pada saat itu gitu ya. Karena apa? Erbakan ini dianggap sebagai sosok apa ya yang berani meneriakan Islamisasi ketika pada saat itu mayoritas masyarakat Turki itu masih dilanda sekularisasi, masih dilanda semacam trauma masa lalu dari khilafah. Karena sebagaimana Indonesia 20 tahun yang lalu, generasi yang mengalami khilafah Turki Utsmani itu masih pada ada, masih pada hidup gitu loh. Mereka-mereka yang lahir kira-kira pada tahun 1900 pas gitu ya. Di tahun kira-kira 1995 sampai dengan tahun 2000 itu paling usianya baru 100 tahun. Kalau di Turki dalam tanda kutip 100 tahun itu baru, karena masih banyak banget generasi tua ya Bang di sana ya. Yang apa namanya usianya di atas 90 itu banyak sekali. Gitu ya, saksi hidupnya juga masih banyak khilafah Turki Utsmani. Bahkan yang menyaksikan secara langsung depan matanya gitu kan, parlemen membubarkan khilafah Turki Utsmani juga masih ada pada saat itu, sehingga mereka masih cenderung trauma. Nah pada saat itu teman-teman sekalian ingat nggak di Indonesia apa namanya tegaklah sebagai pemimpin seorang ulama besar, pemimpin dari PBNU, yaitu Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya rahimahullah taala gitu ya. Dan apa namanya seakan-akan kita percaya gitu loh bahwa jalan yang digunakan oleh Gus Dur itu dengan memoderasi semua kepercayaan, dengan memoderasi apa bahasanya ya, memoderasi masyarakat untuk kemudian pelan-pelan diislamkan adalah jalan yang paling baik. Dan saat itu juga di Indonesia muncul bunga-bunga partai Islam yang jumlahnya banyak sekali. Dari 48 partai politik peserta pemilu tahun 99, kurang lebih ya sekitar setengahnya atau sekitar 24-an itu adalah partai Islam. Dan ini ternyata juga berlaku juga di Turki pada saat itu pasca kudeta ya teman-teman sekalian. Gerakan Islam di Turki itu berevolusi, bahkan revolusi bukan lagi evolusi. Dari gerakan Islam yang sebelumnya antem gitu ya, yang sebelumnya apa namanya tidak mau mengubah platformnya menjadi lebih lunak. Nah tiba-tiba muncullah Erdogan pada saat itu yang digadang-gadang sebagai sosok yang baru, digadang-gadang sebagai sosok yang moderat, orang sekuler senang sama dia, orang liberal menghormati dia, orang komunis berhati-hati sama dia, tapi orang Islam respect dan mencintai dia. Nah saat itu Erdogan terpilih sebagai Perdana Menteri. Nah itulah ingatan masa kecil saya gitu ya, kira-kira tahun 90-an. Itu Bang kira-kira. Mungkin Bang Akmal saat itu bisa menjelaskan lebih lanjut kondisi apa sih sebenarnya yang terjadi gitu Bang. Baik, ini luar biasa ya kalau menurut saya satu analisis yang cukup mendalam, terutama bicara Turki ya. Sebenarnya saya pun juga mengenal sosok Erdogan justru Amar lebih kenal awalan gitu ya. Kalau saya itu justru mulai di tahun-tahun 2007, 2006 gitu, waktu saya masih SMA lah seperti itu. Dan sempat ada salah satu senior saya yang memang beliau mengambil jurusan di sejarah peradaban Islam di kampus di UIN ketika itu. Dia menyatakan sudah terjadi semacam pergeseran arah gerakan politik Islam yang kemudian di situ ditenggarai oleh Turki ketika itu ya. Saat itu kan memang berita itu juga cukup lumayan heboh ya ketika
salah satu partai Islam disebut sebagai Partai Refah ya, yang partai didirikan oleh Profesor Nejmuddin Erbakan ini memenangi pemilu seperti itu di tahun 96, dan salah satu kader terbaiknya atau yang paling muda ketika itu kan Erbakan mungkin seusiaan dengan Profesor B.J. Habibie ya, seperti itu secara usia, tapi yang lebih muda yang usianya mungkin baru sekitar 30-an gitu ya, itu ada sosok wali kota Istanbul bernama Recep Tayyip Erdogan ini, yang kemudian akhirnya dia menjadi wali kota sebagai kota yang paling besar gitu, walaupun memang ibu kota Turki itu ada di Ankara gitu, tapi ibu kota sejarah peradaban dan juga ibu kota perdagangan bisnis itu memang adanya di Istanbul seperti itu. Jadi memang sistem mereka seperti itu, untuk pemerintahan di Ankara, wali kota Istanbul itu sebagai pusat peradaban, sejarah, dan juga perdagangan atau bisnis seperti itu. Dan ini juga menjadi salah satu kota yang sangat boleh dikatakan dibangga-banggakan sampai hari ini gitu ya. Siapa yang memegang Istanbul nanti dia akan memegang masa depan Turki, bahkan juga memegang beberapa masa depan dunia. Dan hal ini terjadi ketika wali kota Erdogan ketika itu baru menjabat 2 tahun kurang bahkan, beliau karena dengan suatu insiden dia membaca puisinya Zia Gökalp ketika itu langsung ditangkap dan dijadikan alasan membahayakan sekularisme. Ditambah juga dengan pembubaran atau kemudian pembekuan Partai Refah yang menjadi pemenang pemilu seperti itu di Turki ketika itu di tahun 90-an. Dan anehnya juga memang terjadi pergeseran di Indonesia ini ya, rekannya Profesor Nejmuddin Erbakan ya. Ketika itu Profesor B.J. Habibie gitu ya. Ini mungkin teman-teman juga tahu juga siapa nih Profesor B.J. Habibie dan apa hubungannya dengan Erbakan. Mereka ini adalah salah satu alumni daripada kampus Aachen yang di Jerman seperti itu. Dulu waktu jadi mahasiswa, baik Profesor B.J. Habibie maupun Profesor Nejmuddin Erbakan, mereka bersahabat baik gitu. Sudah menjadi mahasiswa di Aachen dan mereka menjadi seorang aktivis Muslim yang kemudian menyuarakan. Mungkin kalau misalnya teman-teman nonton film Ainun Habibie yang kedua atau yang ketiga ya, yang tentang Rudy Habibie itu, waktu dia menceritakan masa kuliah, itu sosok Nejmuddin Erbakan juga dimunculkan gitu di film Ainun Habibie seperti itu, yang ketika Habibie ketika itu masih kuliah di Jerman dan dia menceritakan perjuangannya saat itu menjadi ketua PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia. Dan salah satu isu yang dibawa oleh Bahrudin Yusuf Habibie muda ketika itu adalah mendirikan musola di kampus Aachen, dan itu didukung sepenuhnya oleh sahabatnya ini Profesor Nejmuddin Erbakan. Ini luar biasa gitu sejak jadi aktivis. Nah, pulang ke negara masing-masing, Erbakan membuat Partai Refah dan kemudian memenangkan pemilu. Habibie kemudian mendirikan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan sebagainya, dan sama-sama kemudian menjadi negarawan. Ya, Erbakan kemudian jadi Perdana Menteri, terus kemudian Habibie kemudian menjadi Wakil Presiden ketika itu. Wakil Presiden Soeharto di tahun 96 sampai nanti 99. Jadi teman-teman ini menjadi satu kontestasi yang menarik menurut saya gitu. Nah, setelah itu terjadilah proses reformasi di Indonesia, dan ketika di Turki kemenangan itu sudah sangat jelas, dan alhamdulillah gitu ya, dalam waktu yang sangat singkat gitu ya, Istanbul ketika itu sebagai kota yang kalau menurut kita sebagai kota perdagangan bisnis memiliki masalah yang kalau menurut saya tahun 2013 saya ke Turki, kita melakukan riset, dan risetnya itu adalah terkait dengan bagaimana Istanbul yang kurang dari 20 tahun berubah wajahnya dari kota yang boleh dikatakan kotor, jorok, bahkan memiliki permasalahan yang sangat mirip dengan Jakarta, macet, sampah, terus juga ada ketidakteraturan, dan bahkan sampai pusat-pusat prostitusi gitu ya, itu paling banyak di Istanbul ketika itu. Nah, Erdogan ketika dia menjadi seorang pemimpin di wali kota Istanbul ketika itu mampu merubah wajah Istanbul yang tadinya kumuh, macet, banyak sampah, bahkan suka banjir gitu ya, dengan adanya dekat air laut dan sebagainya, suka air masuk ya, rob lah kalau kita. Nah, ini ngomongin Jakarta apa ngomongin Istanbul nih Bang? Kok familiar kayaknya Bang? Kebetulan saya mengkomparasi. Kita mencoba mengkomparasi dengan tahun 2013, karena kebetulan saya pertama kalinya saya ke Turki itu tahun 2013 dan mengikuti satu forum yang namanya Demokrasi dan Ekonomi, Forum Pemuda di bidang demokrasi dan ekonomi di tahun 2013 di Istanbul, di mana ketika itu
pemerintahan Istanbul menjelaskan bagaimana kondisi Istanbul sebelum dipimpin sebelum dipimpin oleh wali kota Erdogan ketika itu. Dan itu ternyata perubahan itu sangat drastis dalam waktu 2 tahun. Akhirnya banyak sekali musuh-musuh politik yang tidak suka dengan beliau mencoba mencari celah. Kira-kira bagaimana caranya supaya Erdogan ini nggak bisa coba dijegal lah, istilahnya seperti itu. Dan ternyata ketika dia membacakan laporan pertanggungjawaban sebagai wali kota dan sempat menyebutkan terkait dengan puisinya Ziagokat yang mengatakan kubah masjid adalah topi besi, topi prajurit kami gitu kan, terus kemudian menara itu adalah bayonet senjata kami, sampai kemudian orang-orang beriman atau mukminler, kalau orang bahasa Turki sebutnya mukminler, askar adalah para prajurit kami, orang-orang beriman adalah prajurit kami dan sebagainya, sehingga akhirnya itu dijadikan celah bahwasanya Erdogan ingin merubah konstitusi gitu kan, melakukan ideologi politik supaya merubah konstitusi Turki yang sekuler menjadi konstitusi Islam. Itu yang kemudian akhirnya dijadikan delik, sehingga akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan. Berapa lama dia dipenjarakan? Itu kurang lebih cuma hanya sekitar 5 atau 6 bulan seperti itu. Karena di secara hukum si Tuman, Anda bayangkan, ketika itu masih ada videonya, saya masih ingat sekali gitu ya waktu itu, ketika Erdogan mau dipenjara, itu seluruh pendukungnya itu turun ke jalan dan kemudian mengantarkan beliau, gitu. Orang mau penjara tapi kemudian diantarin gitu. Sampai kemudian ini menjadi salah satu bentuk dukungan rakyat yang ingin sekali terjadinya perubahan di Turki. Seperti itu. Kenapa? Karena sewaktu dipimpin oleh orang-orang sekuler, Turki itu bukan semakin maju. Oke lah, memang ada beberapa hal yang berubah secara modernitas, gitu ya. Mungkin banyak sekali berdiri gedung-gedung dan sebagainya seperti itu. Tapi tetap kemiskinan itu masih merajalela. Pendidikan yang tidak merata, bahkan sampai kemudian penyakit-penyakit sosial seperti prostitusi itu marak, kayak gitu. Dan kita tahu ketika itu Turki di zaman itu masuk peringkatnya itu sangat jauh daripada ekonomi yang berkembang gitu, bahkan terancam itu. Makanya sampai bilang the segment of Europe-nya itu dulu kan dikatakan kejadian itu karena di zamannya Utsmani gitu ya, diakhiri. Tapi ketika itu pun juga Turki nggak bisa lepas daripada namanya the segment of Europe gitu. Tetap saja dia disebut sebagai bangsa yang sakit, bahkan boleh dikatakan secara ekonomi dia tidak bisa untuk kemudian bisa keluar dari peringkat 100 keberapa di dunia seperti itu. Jadi kalau nggak salah ada peringkatnya di 116 atau 115. Sebelum akhirnya terjadi perubahan yang sangat drastis ketika Erdogan akhirnya kembali memimpin. Seperti itu. Itu menjadi suatu wajah di mana sekularisme itu seakan-akan diagung-agungkan. Sangat boleh dikatakan menjadi suatu modernitas, tapi ternyata Turki juga ketika itu tidak mengalami kemajuan yang sangat signifikan gitu. Bahkan banyak sekali terjadi praktek korupsi seperti itu. Bahkan ya mohon maaf gitu kan, jual beli jabatan dan sebagainya. Yang penting mereka mempertahankan ideologi sekuler aja seperti itu. Tapi ternyata nggak ada progres pembangunan seperti itu. Dan ya mohon maaf, kalau bicara kesejahteraan, Turki hanya sejahtera di bagian barat. Di bagian timur itu begitu sangat kontras lah kalau bahasa kita gitu. Bahkan dulu ketika teman saya mengatakan kalau orang timurnya Turki itu yang disebut mulai dari daerah-daerah Anatolia gitu ya, dia mengatakan adalah satu impian besar kami bisa datang ke negara atau bagian yang daerah baratnya Turki, entah itu Istanbul dan sebagainya. Karena bagi mereka di timur ini nggak ada banyak perubahan apa-apa gitu. Masyarakat tetap miskin, bahkan kemudian peringkat Turki itu di bawah 100 peringkat dunia. Seperti itu. Ini yang kemudian menjadi, bahkan ya kalau menurut saya kan kalau dihitung rezim sekuler itu berkuasa dari tahun 1928 gitu ya, katakanlah setelah kemudian Utsmani turun tuh dan sebagainya sampai tahun 1990-an gitu kan, tetap saja Turki tidak memiliki suatu perubahan yang sangat signifikan kayak gitu. Dan ketika akhirnya Necmettin Erbakan ini menjadi Perdana Menteri, walaupun akhirnya dikudeta, Turki kemudian mencoba bangkit kayak gitu untuk kemudian bisa menjadi negara yang lebih berkembang. Makanya dulu diinisiasilah sebelum adanya G20 itu ada D8. Seperti D8 ini Development Aids itu terdiri daripada Turki, Indonesia, Mesir, Iran, Malaysia. Kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa dicari referensinya D8 ini. Dan ini diinisiasi oleh Profesor Necmettin Erbakan bersama Profesor B.J. Habibie.
di Indonesia seperti itu. Nah cuman karena akhirnya beliau dikudeta gitu ya oleh militer gitu kayak itu, sehingga akhirnya program itu tidak berjalan maksimal. Jadi tahun 90-an itu Erbakan dengan Habibie itu sangat intens dalam membangun satu komunikasi pemerintahan seperti itu. Dan yang kemudian menjadikan role model bagaimana bisa negara Indonesia dan Turki itu menjadi negara yang sama-sama memiliki kemajuan seperti itu. Sehingga akhirnya disebut development age countries itu atau D8. Mungkin di situ nanti teman-teman bisa mencari. Nah, yang uniknya seperti ini, setelah kemudian Erbakan itu dilengsarkan dan kemudian hak-hak berpolitiknya itu kemudian dibekukan gitu sebagai warga negara Turki, dia tidak boleh lagi mendirikan partai dan sebagainya. Muncullah kemudian di sini Erdogan yang kemudian dia mencoba merubah format berpikir, cara bernegara yang lebih moderat seperti itu. Yang tadinya mungkin kalau Erbakan ini begitu sangat frontal menyuarakan suara-suara kepentingan Islam ketika itu, bahkan sempat boleh dikatakan mencoba merubah wajah konstitusi Turki dari sekuler menjadi lebih Islami. Nah, Erdogan setelah dia berhasil keluar dari penjara, dia tidak serta-merta langsung mencoba untuk kemudian melakukan strategi yang lebih soft. Dan akhirnya strategi yang lebih soft ini yang nantinya akan lebih berhasil ketimbang daripada strategi gurunya gitu. Yang notabene Erbakan di sini yang begitu sangat frontal gitu yang melawan sekularisme seperti itu. Makanya benar tadi kata Mas Amar, beliau juga direspek atau dihormati oleh orang sekuler, orang liberal gitu. Bahkan kemudian dicintai oleh orang-orang muslim juga karena memang dia mampu merangkul semua itu. Dan satu hal yang saya ingat, kenapa kemudian Erdogan mampu kemudian mencoba melakukan satu perubahan, ini ada satu kampanye di mana ketika dia maju menjadi wali kota di Istanbul ketika itu, dia tidak kemudian kebanyakan menjual dalil-dalil agama. Nah, itu dia. Dia hanya mengatakan seperti ini. Ketika itu dia berpidato atau kemudian mengajak masyarakat yang berbasis di mana satu daerah di Istanbul itu basis prostitusi terbesar. Kayak gitu. Banyak PSK-PSK di situ dan sebagainya. Dia tidak merta langsung mengatakan PSK ini haram dan sebagainya seperti itu, enggak. Itu adalah caranya ulama. Kata dia mengatakan seperti itu. Ini ada cara seorang negarawan, dia mengatakan seperti ini kepada para PSK atau kemudian pada pelaku prostitusi yang ada di Turki yang ketika itu sangat marak. Ya terus terang di sana itu karena ekonominya tidak banyak berkembang, akhirnya orang banyak yang kemudian menjadi pelaku daripada PSK dan sebagainya seperti itu. Sehingga akhirnya Erdogan mengatakan seperti ini. Mau nggak kemudian kalau saya terpilih menjadi wali kota, saya akan memberikan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada Anda saat ini. Itu cara kampanyenya dia kepada pelaku prostitusi seperti itu. Anda bayangkan, kenapa? Karena dia melihat mereka ini butuh pekerjaan gitu. Dan siapa sih yang kalau secara hati nurani gitu ya, mereka mau menjadi seorang pekerja seks gitu, itu nggak ada yang mau tentunya gitu. Kalau ada kerjaan yang lebih baik pasti mereka. Akhirnya apa? Banyak sekali PSK yang memilih beliau menjadi wali kota. Wali kota. Seperti itu. Ini yang kemudian ditakutkan gitu, sehingga akhirnya gerakan Islamisnya Erdogan itu mampu dibumikan tanpa kemudian dia menjual slogan gitu. Slogan-slogan agama dan sebagainya. Ya mungkin kalau dengan pemilihnya dia yang notabene orang-orang Islamis, dia mungkin akan bicara tentang bagaimana kemenangan Islam dan sebagainya. Tapi kalau bicara langsung dengan orang-orang yang mungkin mereka ini tidak memiliki ideologi, yang penting mereka punya hak untuk hidup, hak untuk kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak dan sebagainya, maka pendekatan yang dilakukan oleh Erdogan ini itu tidak menggunakan dengan cara-cara yang sifatnya propaganda dengan menjual nama-nama agama seperti itu. Tapi dia kemudian memberikan langkah yang konkret dalam bentuk kemajuan. Misalnya juga kepada masalah permasalahan sampah yang ada di Turki. Dia mengatakan, saya akan merubah sistem bagaimana kemudian sampah itu bisa jauh lebih baik. Seperti itu. Sehingga tidak lagi menjadikan Istanbul sebagai kota yang kumuh atau kota yang kotor. Bahkan kemudian dia mencoba untuk kemudian bagaimana merubah air rob gitu ya, kemudian dari air laut dan sebagainya yang kemudian menjadikan penyebab banjir di Istanbul itu dicoba didrainase sebaik mungkin gitu. Sehingga dalam waktu 2 tahun permasalahan-permasalahan tersebut bisa hilang. Ini yang kemudian saya bilang kita harus belajar menjadi seorang pemimpin yang seperti ini gitu. Nah, cuma sayangnya akhirnya dijegal kan. Awalnya adalah Necmettin Erbakan dijegal, terus kemudian Erdogan akhirnya dijegal. Dan ketika 6 bulan setelahnya itu, kemudian dia mencoba melakukan aktivitas politik kembali, walaupun memang masih sangat dibatasi seperti itu.
Itu Musamar, mungkin satu tanggapan dari saya. Mungkin dari Mas Amar atau Ustaz Amar di sana lain seperti itu. Makanya jangan usah emas aja ya. Cuman kebetulan tadi Pak Gamis saja. Ini menarik banget ya. Ustaz apa namanya bicara persoalan sejarah bagaimana Erdogan itu menjabat. Akan tetapi ini Bang Ani juga ingat ada satu peristiwa sejarah yang dekat-dekat banget pada peristiwa kudeta Partai Refah pada saat itu. Pertama bubarnya Uni Soviet. Nah, bubarnya Uni Soviet pada saat itu ternyata berdampak kepada satu kebangkitan Cina. Nah, itu yang satu kebangkitan Cina, yang kedua bergesernya jalur dagang gitu loh, yang tadinya lewat Asia Tengah, ini jadi jalurnya itu nggak tertib, jalurnya itu rusak semua. Gitu ya. Terus yang kedua, di saat-saat itu juga perang Teluk itu berhenti. Ya, perang Iran, Irak, dan kemudian Kuwait pada saat itu berhenti, berdamai. Sehingga pada saat itu stabilitas ekonomi dunia itu geser petanya gitu loh. Dan kayaknya Erdogan pinter ngeliat ini semua gitu loh. Kita nggak usah lagi meragukan kemampuan Erdogan membaca peta dunia gitu. Seorang pemimpin negara itu jelas harus mampu membaca peta dunia. Dia nggak boleh didikta oleh siapapun gitu loh. Sementara saya melihat pemimpin-pemimpin sekuler sebelum Erbakan itu rata-rata didikte oleh militer. Itu yang pertama. Atau yang kedua didikte oleh anasir-anasir negara asing yang menekan Turki lewat NATO. Nanti mungkin Bang Akmal lebih paham ya. Bagaimana cara Erdogan mengendalikan kepentingan NATO, sementara presiden sebelumnya dikendalikan oleh kepentingan NATO, gitu loh. NATO ini kan kekuatan militer dunia, gitu. Kekuatan militer dunia tapi menekan negara Turki, karena apa? Posisi penting negara Turki sebagai jembatan antara jalur minyak Asia masuk ke Eropa, gitu loh yang pertama. Terus yang kedua, dia sebagai gerbang yang paling penting untuk apa? Untuk menjaga kedaulatan negara Israel. Nah, ini yang saya lihat pada saat itu. Di tahun 90-an, Israel itu kan mulai menstabilkan dirinya. Gitu kan, dan kita lihat gitu ya, ada perang intifada dan lain-lain sebagainya, terutama perang yang cukup besar pada tahun 2002 kan pada saat itu ya. Perang yang cukup besar terjadi pada tahun 2002 dan pada saat itu Turki baru saja menata dirinya. Nah, ternyata konstelasi dunia itu ikut berubah seiring dengan stabilnya internal negara Turki. Ternyata daerah-daerah sekeliling negara Turki termasuk juga Israel akhirnya cukup berhati-hati. Itu yang pertama kalau secara konstelasi politik internasional, dan bukan cuma Uni Soviet pada saat itu, tapi negara Serbia juga pecah pada saat itu ya. Yugoslavia, negara tadinya ya, Yugoslavia itu pecah menjadi Serbia dan Montenegro, terus kemudian pecah lagi menjadi Chechnya, gitu ya. Dan pada saat itu muncullah pahlawan-pahlawan besar Islam yang kemudian momentum yang terjadi di seluruh dunia pada saat itu dipergunakan dengan baik oleh Erdogan, membelokkan jalur dagang lagi ke Turki. Sebelumnya Turki sangat sulit mendapatkan kepercayaan asing untuk melewati barang-barang dari Asia itu dilewatkan Turki untuk masuk ke Eropa, dan sebaliknya barang-barang dari Eropa dilewatin ke Turki untuk masuk ke Asia, kan strategis banget. Tadinya barang-barang itu dilewatkan ke Timur Tengah, tadinya barang-barang itu bahkan mungkin dilewatkan ke ke Afrika dulu gitu loh, ke selatan gitu ya. Akan tetapi ternyata ketika Turki itu sudah semakin stabil gitu ya, Erdogan mampu menarik simpati atau mampu menarik syahwat pedagang-pedagang Eropa dan Asia untuk berdagang lewat ke Turki gitu loh. Makanya ekonomi Turki bisa naik perlahan-lahan gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ingatan saya itu juga masalah sampah tadi ya, benar juga ya. Dulu saya ingat sekali bahwa Istanbul itu mirip kota Depok, itu kota terkotor di Eropa itu gelarnya, gitu ya. Katanya orang pada kencing sembarangan gitu ya, orang pada buang sampah sembarangan gitu ya. Meskipun nggak bisa dibandingkan tentu saja, karena udaranya jelas beda dengan Jakarta. Jakarta itu kan udaranya panas dan lembab, kalau di Turki itu cenderung lebih sejuk gitu ya. Meskipun lembab juga karena dekat laut. Akan tetapi kotor, dan cara Erdogan pada saat itu nggak terus slogan-slogan bikin baliho gitu ya, nggak. Akan tetapi caranya adalah tong sampah itu disebar ke seluruh kota. Jadi semua orang mau nggak mau buang sampah pada tempatnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, Erdogan membuat wajah kotanya baru. Nah, seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di Indonesia, bahasanya apa ya, membeautifikasi Istanbul sedemikian rupa sehingga orang itu lupa dengan ingatan masa lalu Istanbul yang kotor, yang jorok, yang berantakan, yang prostitusi dan lain-lain sebagainya. Itu diantara strategi Erdogan yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Nah, hal ketiga yang mau saya amati gitu, ini kan periode Erdogan itu tengah-tengahnya menjabat sebagai Perdana Menteri sampai 2 periode, dan kemudian ternyata mencapai masa keemasan sehingga orang tidak ragu-ragu memilih dia gitu loh. Ya, Turki itu bangsa yang unik. Turki itu bangsa yang unik. Ini sejarah bangsa Turki itu lebih mirip dengan bangsa Mesir kalau di Timur Tengah. Selalu pergantian kekuasaan diiringi dengan kudeta, dan kudetanya selalu kudeta militer. Gitu loh. Dan yang menjabat gitu loh, yang dikudeta selalu adalah orang sipil. Ya kan, kalau Mesir itu kan yang menjabat adalah orang militer, yang mengkudeta juga orang militer juga, kecuali Muhammad Mursi.
Kalau di Indonesia kan ganti-gantian, sipil militer gitu ya. Kalau sekarang kan militer gitu ya, ceritanya sekarang militer tapi covernya sipil, nah, ceritanya begitu. Akan tetapi kalau kalau di Turki yang saya amati gitu ya, Erdogan ini unik gitu ya. Tampaknya Erdogan itu sudah masuk dalam tanda kutip ke dalam sistem pemerintahan sejak muda, sehingga Erdogan itu mampu mengendalikan kepentingan militer yang ada di negeri Turki. Muhammad Mursi pada saat itu gagal mengendalikan kepentingan militer dalam negara Mesir, sehingga militer malah menjadi faktor yang menghancurkan sistem ekonomi dan politik negara Mesir. Akan tetapi kalau Erdogan ini menarik, karena rupanya militer yang ada di sana itu sepenuhnya tunduk kepada Erdogan. Dalam tanda kutip bukan tunduk tentu saja, akan tetapi mau mengikuti gitu loh platform yang dibawa oleh Erdogan. Nah ini menarik, ada apa nih di balik ini semua gitu ya. Terus yang kedua, rupanya Erdogan juga bisa mengangkat militer negara Turki sejajar dengan negara-negara yang lain, sehingga akhirnya NATO tidak lagi bisa terlalu jauh mencampuri kepentingan internal negara Turki, mengintervensi kepentingan negara Turki dan malah bekerja sama. Dan kita lihat puncaknya ini terjadi ketika Arab Spring 2013 sampai sekarang, Turki dengan gagah berani gitu loh, berani menembak jatuh pesawat Rusia, berani face to face berhadapan dengan tentara Amerika gitu loh. Bahkan berani iseng godain Israel dengan kirim kapal Mavi Marmara dan lain sebagainya. Ini nggak main-main loh. Ada negara godain Israel, gitu, ngirimin kapal itu kan isinya, dan dalam tanda kutip Israel menuduh di Mavi Marmara itu isinya kombatan, intel apa segala macam gitu kan. Dalam artian ini Turki sudah sekuat itu gitu kan. Turki sudah sekuat itu sehingga berani godain Israel, berani nembak jatuh pesawat Rusia, terus kemudian sempat konflik 2 tahun lamanya dengan Rusia, dan pulih lagi, sekarang akrab lagi dengan Putin gitu ya. Tapi uniknya juga, di medan perang, negara-negara itu rebutan mau sekutu sama negara Turki gitu loh. Rebutan, karena apa? Mereka sadar, Turki itu satu, tidak pemberangkatan pasukannya itu gitu loh. Pemberangkatan pasukan negara Turki itu tidak atas sponsor dari negara mana-mana. Berbeda dengan pemberangkatan pasukan negara-negara yang sedang berkonflik Timur Tengah itu yang pertama, gitu loh. Nah, yang kedua ya, ini kalau yang saya amati gitu ya, kalau yang saya amati, Erdogan tampaknya sadar, dia berkuasa sedemikian lama, ketika dia sudah 10 tahun berkuasa, jenderal-jenderal yang tadinya mantan-mantan orang yang pernah mengudeta Erbakan itu lama-kelamaan sudah pada pensiun dan pelan-pelan kehilangan kekuasaannya. Yang sekarang menjabat adalah jenderal-jenderal yang baru. Ya, sampai dengan kira-kira tahun 2016, 2017 ada satu bahasanya tim think tanknya Erdogan, Ahmet Davutoğlu. Nanti apa yang terjadi antara Erdogan dan Ahmet Davutoğlu, Bang Akmal nih lebih paham nih, gitu ya. Ini seru juga nih, karena pada saat itu banyak orang yang gimana nih Erdogan nih, ditinggal sama teman-temannya nih, bagaimana nih, gitu kan. Apa yang terjadi gitu ya teman-teman sekalian. Nah itu ya yang saya amati. Dan yang kelima gitu yang saya amati lagi, rupanya musuh negara Turki dengan musuh Indonesia itu sama, gitu loh. Apa itu? Syiah dan komunis gitu loh. Dan rupanya kalau tadi Bang Akmal bilang di Turki bagian timur itu miskin, dan rupanya di sana itulah kemudian gerakan komunis itu bangkit. Saya menduga gitu ya, sebagaimana yang terjadi di Indonesia gitu ya. Kemiskinan ini justru disebabkan karena orang-orang komunis sengaja gitu loh. Sengaja satu mengganggu pembangunan, itu yang pertama, terus yang kedua sengaja memang mempertahankan kemiskinan itu sebagai faktor evolusi. Dan akhirnya terbukti gitu kan. Ini mencurigakan. Melihara kemiskinan ini mencurigakan. Karena memang negara Turki yang kira-kira sudah 10 tahun stabil di bawah kepemimpinan Erdogan, kok tiba-tiba milisi-milisi komunis ini kok punya senjata? Pertanyaan saya, dari mana ini masalahnya? Itu satu. Yang kedua ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan kemarin ketika ISIS mendeklarasikan diri sebagai khilafah, itu jelas-jelas Khawarij gitu ya. Negara Turki itu dituduh beli minyak dari ISIS, karena pada saat itu ISIS itu menguasai kota Mosul, dan Mosul itu adalah kota penghasil minyak terbesar di Timur Tengah kalau tidak salah pada saat itu ya, di tahun-tahun 2012 2013. Nah, dari mana ISIS bisa mendapatkan kekayaan? Minyak-minyak ilegal itu dituduh Erdogan yang beli gitu loh. Padahal ketika kita amati gitu, kajian secara dalam lagi, oh pada saat itu juga banyak tuh bangkit teroris-teroris. Yang pertama teroris Kurdi gitu kan. Nah ini apakah penyebutan teroris Kurdi ini tepat? Kalau menurut saya sih jangan menyebut nama etnisnya gitu ya, akan tetapi sebut saja nama organisasinya. Karena kalau etnis Salahuddin Al-Ayyubi itu juga ternyata orang Kurdi. Nah, Partai Komunis Kurdi gitu ya. Orang-orang Kurdi inilah yang kemungkinan besar gitu loh menjatuhkan tuduhan kepada Erdogan. Karena apa? Pipa minyak itu kan melewati daerah mereka. Gitu loh, itu yang pertama. Ya, terus yang kedua, kalaupun tidak melewati daerah mereka, maka pipa minyak ini dari Irak ini pada saat itu ya, dari Irak itu melewati daerahnya orang-orang Syiah. Dan jangan lupa Partai Ba'ath. Ya, Partai Ba'ath di Suriah
itu yang menjadi tetangga dekatnya Turki, yang menjadi perantara antara negara Turki dengan Irak. Ini kalau teman-teman enak, kalau apa kita baca peta dunia itu enak gitu ya. Secara Antara geopolitik gitu ya. secara geopolitik antara Irak sama Turki, antara pipa minyak dari Mosul ke Turki itu ada negara Suriah masalahnya. Yang di Suriah berkuasa adalah Bashar al-Assad. Nah, Bashar al-Assad ini sekuler dan komunis, itu partai Ba'ath itu gitu loh. Nah, ini yang menarik. Oh, kalau begitu jelas ini adalah tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana yang sering dituduhkan kepada politisi-politisi Islam di Indonesia gitu loh. Nah, ini yang menurut saya menarik gitu ya, langkah-langkah Erdogan untuk, dan tapi ternyata ya teman-teman sekalian, banyak saudara saya ada yang kuliah di Turki, teman-teman saya banyak yang kuliah di Turki, kan tentu feel-nya beda dengan kita yang sekedar liburan ke Turki gitu ya. Mereka mengatakan rakyat di sana itu mencintai Erdogan karena mereka untuk pertama kalinya mendapatkan kebanggaan, gue punya presiden. Karena sebelumnya mereka merasa tidak punya pemimpin sama sekali. Pemimpin hasil kudeta itu bagi mereka nggak ada harganya. Karena selama generasi ke generasi mereka selalu dikuasai oleh pemimpin hasil kudeta yang ternyata ketika sudah mengkudeta tidak peduli lagi dengan kepentingan rakyat. Itulah yang jadi masalah. Tidak peduli lagi dengan kepentingan rakyat. Dan di masa Erdogan, ya teman-teman sekalian, rakyat itu merasa diayomi gitu loh. Rakyat merasa diayomi. Makanya kalau kita lihat naik turunnya neraca keuangan negara Turki itu ya seringkali terjadi gara-gara Erdogan memberikan bantuan-bantuan kepada rakyat Turki, baik berupa infrastruktur gitu ya, dibangun apa dan lain sebagainya itu, maupun juga Erdogan gitu ya dengan berani memberikan bantuan langsung tunai. Nah, paling ini dari tadi saya malah banyak pertanyaan sama Bang Akmal nih gitu ya. Banyak nih Bang pertanyaan ke saya, tapi nggak apa-apa ya. Karena Bang Akmal orang ekonomi, saya orang budaya gitu loh. Kalau orang budaya perspektifnya kayak tadi gitu, bagaimana orang Turki ngelihat gitu kan. Ini yang sering banget ditanyakan kepada saya, kenapa Erdogan itu ya berani banget Bang menggunakan mata uang yuan sebagai patokan transaksi. Saya saat ini hanya bisa memberikan jawaban, Erdogan sedang ingin menantang Donald Trump dan ingin menantang Joe Biden pada saat ini. Gitu loh. Kira-kira kalau menurut Bang Amal jawabannya gimana Bang? Secara kebijakan ekonomi ya, ini sebenarnya suatu kajian yang mungkin berbeda sebenarnya dengan malam hari ini. Karena lebih pada bicara kebijakan ekonomi moneter. Jadi gini, ini nggak ada istilahnya kalau saya belajar yang dari yang terakhir Mas Amar tadi, patokannya itu adalah yuan, bahkan kemudian tidak lagi cuma yuan, bahkan berani mengatakan patokannya nanti ke depan itu juga dengan rubel. Dia patokannya lagi, sehingga akhirnya tidak ada lagi sistem monopolistik dalam sisi keuangan internasional. Kayak gitu. Anda harus sadari dulu, Uni Eropa saja tidak mau menggunakan patokan dolar. Nah, ini dia. Makanya kenapa akhirnya mereka bikin yang namanya patokan ekonomi euro seperti itu. Jadi Anda teman-teman, karena apa? Ini adalah bagi secara kebijakan ekonomi politik. Selama kita masih menggunakan mata uang ekonomi negara tertentu, maka secara tidak langsung kita mengakui penjajahan secara ekonomi seperti itu. Apalagi sejak tahun 2018 kemarin Erdogan mendapatkan boykot ekonomi sangat begitu besar dari Amerika Serikat dan sebagainya. Tentu ini menjadi salah satu pilihan rasional agar kemudian ekonomi Turki itu tetap bisa bertahan walau tidak menggunakan patokan dolar seperti itu. Ini Anda harus pahami, ini adalah strategi yang kalau menurut saya lebih fair ke depannya gitu ya. Karena kita melihat hubungan terkait dengan transaksi perdagangan antara dunia internasional ini masih terlalu berkiblat dengan ekonomi Amerika Serikat seperti itu. Tapi mulai dari tahun-tahun 2000-an ini sudah mulai ada pergeseran gitu kan. Ya salah satunya mungkin bukan cuma dari negara-negara seperti Turki gitu ya. Negara-negara Eropa sendiri pun akhirnya sadar gitu kan. Bahkan sampai Uni Eropa itu sampai kemudian ya dia mengatakan ya kita bikin mata uang bersama euro dan sebagainya seperti itu. Itu untuk kemudian supaya tidak tunduk dengan sistem ekonomi internasional yang dikuasai oleh Amerika Serikat seperti itu. Ini jadi menjadi satu blok ekonomi. Itu juga yang kemudian saya pikir perlu dilakukan satu langkah revolusi yang dalam bidang perbaikan ekonomi ke depan. Kalau misalnya kita hitung dengan dolar dan sebagainya, harga dolar naik, sehingga akhirnya susah. Ketika harga dolar turun, baru kemudian terjadi spekulan untuk kemudian melakukan berbagai macam investasi dan sebagainya. Ini menurut saya itu nggak bagus gitu kan. Itu menjadikan sistem ekonomi dunia hari ini itu akan berubah nantinya. Seperti itu, dolar tidak lagi akan bisa menjadi satu patokan. Apalagi sekarang kita sudah melihat kebangkitan ekonomi di Asia dan juga terutama yang di Tiongkok gitu. Suka tidak suka memang terjadi gitu kan. Sehingga akhirnya menjadi satu
bola mata rantai yang kemudian cukup membuat kapitalisme ini juga sudah mulai agak bergeser kalau menurut saya sih seperti nilai. Terus yang kedua gini Mas Amar, Anda harus pahami dulu, Erdogan ini dulu itu adalah mahasiswa ekonomi. Ini dia. Ini fun fact yang jarang orang ketahui. Jadi sebelum dia menjadi seorang negarawan gitu ya, beliau ini pernah bekerja di Islamic Development Bank, menjadi salah satu konsultan di bidang ekonomi, dan beliau ini lulusan dari Marmara University, salah satu kampus yang boleh dikatakan top 10-nya Turki lah. Selain Istanbul University, ini ada Marmara University kalau di Istanbul. Dan yang ketiga ada yang namanya Boğaziçi. Boğaziçi University ini adalah kampus yang notabene dulu American University di Istanbul, seperti itu. Jadi 3 kekuatan besar ini itu ada di Istanbul gitu, secara pendidikan ekonomi terbaik. Yang pertama Istanbul University, 2 Marmara, dan yang terakhir itu ada Boğaziçi University. Dan rata-rata teman-teman yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi Erdogan ini dan sebagainya, ini mayoritas adalah 3 lulusan dari kampus-kampus tersebut, seperti itu. Apalagi Erdogan juga dulu orangnya ekonom gitu, dia mengambil ilmu ekonomi dan administrasi kayak gitu kan, waktu kemudian dia kuliah seperti itu. Walaupun memang dulunya dia waktu SMA-nya itu adalah Madrasah Imam Khatib atau pesantren lah kalau di Indonesia seperti itu. Di beliau basicnya seorang santri, punya keluarga juga orang yang sangat religius ya, taat dalam bidang agama dan sebagainya. Ayahnya dan bahkan ibunya seperti itu. Sampai kemudian dalam bidang kiprahnya dia dalam sebagai aktivis gitu ya, dia juga seorang yang sedikit banyak memahami bagaimana perekonomian dunia itu berjalan seperti itu. Bahkan ya kalau menurut saya, apalagi dia pernah bekerja di salah satu lembaga keuangan internasional seperti di IDB dan sebagainya. Anda jangan melihat Erdogan sekarang hanya sebatas menjadi seorang perdana menteri. Jauh dia sebelum menjadi wali kota, jauh dia sebelum menjadi perdana menteri bahkan presiden gitu ya. Beliau ini seorang yang mengerti tentang ekonomi seperti itu. Maka jangan heran kenapa kemudian Turki walaupun saat ini diguncang dengan berbagai macam upaya. Kalau kemarin kudeta militer itu gagal, terus kemudian dicoba melakukan kudeta secara ekonomi, timnya begitu sangat kuat kayak gitu. Ini juga yang kemudian saya lihat kebangkitan para pengusaha di Turki itu yang digawangi oleh Erdogan ini, gitu ya, itu juga menjadi salah satu kunci. Anda bayangkan, Turki itu dari dulu kan suka berdiaspora mereka, hampir sama kayak Cina, bahkan dulu disebut kayak ini Cinanya Eropa ya Turki lah gitu. Karena apa? Orang Turki itu juga banyak di Eropa gitu. Bahkan yang paling besar kita tahu ya namanya Miligorus gitu ya, yang ada di Jerman, ada juga di Prancis, ada juga di Inggris dan sebagainya. Hampir di kota-kota atau bahkan negara-negara besar di Eropa, jaringan diaspora Turki dalam bidang pengembangan ekonomi itu sangat luar biasa. Tapi di waktu sekularisme itu berjaya, ini tidak dimaksimalkan dengan baik. Kayak gitu. Dan Erdogan itu mampu membaca celah itu gitu loh. Perdagangan internasional itu menjadi salah satu isu, apalagi wali kotanya adalah wali kota Istanbul, tempat di mana lalu lalang perdagangan internasional itu terjadi. Kayak gitu. Jadi bisa melihat berkaca seperti itu teman-teman. Jangan Anda melihat secara ideologi saja, tidak. Membangun satu negara memang kita memiliki satu ideologi gitu. Tapi kemudian dalam prakteknya bagaimana ke depannya, kita juga harus memahami tentang bagaimana peranan geopolitik dan juga geoekonomi suatu negara tersebut. Dan Erdogan ini memiliki tim yang sangat solid di bidang itu. Gitu. Mungkin nanti di Ottoman Academy itu nanti akan saya paparkan siapa tim-timnya itu. Kayak gitu kan. Bahkan kalau dulu di sini saya membaca ya, Erdogan waktu aktivis itu, jadi aktivis dulu pernah di MTTB namanya, Militur Telebe Birligi atau MTTB. Ini organisasi sampai sekarang masih eksis. Organisasi ini dia mengakomodir seluruh gerakan-gerakan Turki muda yang kemudian mereka memiliki jiwa Islamis. Tapi dia tidak menggunakan sebagai gerakan Islam seperti itu. Tapi dia menggunakan namanya MTTB, Militur Tulebe. Artinya apa? Persatuan Pelajar Turki. Seperti itu. Yang kemudian pentolan-pentolannya itu yang nanti akan menjadi teman baiknya Erdogan. Waktu dia menjadi seorang mahasiswa. Yang pertama itu adalah Abdullah Gül. Gitu. Abdullah Gül ini yang kemudian dia menjadi presiden pertama yang dimenangkan oleh partai AKP ketika itu ya. Dan kemudian Erdogan terpilih juga menjadi Perdana Menteri. Abdullah Gül ini ternyata dia seorang orang yang paham terkait dengan bagaimana kebijakan politik internasional. Dan beliau ini lulusan dari Istanbul University. Seperti itu. Erdogan dari Marmara University. Terus yang ketiga, dia punya teman juga dalam bidang sektor bisnis. Yang kita kenal sebagai Ali Babacan. Kayak gitu. Nah, Ali Babacan ini juga seorang yang boleh dikatakan sangat handal dalam bidang bukan lagi cuma pandangan ekonomi makro, tapi sampai kemudian pemandangan bagaimana seorang
dia seorang pebisnis sampai kemudian ekonomi mikro dan sebagainya. Dan yang terakhir kita kenal juga dengan yang namanya Profesor Daud Oglu ya, kayak gitu. Kita kenal namanya Daud Oglu dan sebagainya. Yang kemudian dia pernah juga belajar sampai ke Asia Tenggara gitu untuk belajar ilmu hubungan internasional, bahkan pernah menjadi salah satu dosen di Asia Tenggara ini. Dulu sih katanya konon katanya pernah bahkan mengajar di Medan. Gitu. Di Medan ini beliau pernah mengajar bahkan sampai ke Nusantara gitu ya Bang, nggak cuma Malaysia tapi juga ke Indonesia seperti itu. Ini unik gitu kan, tim Erdogan ini bukan tim biasa gitu. Anda jangan berpikir ini hanya orang tim yang menjadi follower dalam bidang politik, enggak, mereka ini adalah perumus kebijakan dalam pembangunan Turki. Bahkan kemudian kita tahu yang namanya Turki Hazar Hedef gitu kan, 2023 yang kemudian insya Allah 2 tahun lagi akan coba direalisasikan dengan semaksimal mungkin. Jadi Erdogan itu memimpin dari tahun 1996 gitu ya, atau pokoknya tahun 90-an itu dia sudah memiliki visi Renstra Turki itu sampai tahun 2023. Hampir 30 tahun mereka memiliki Renstra itu, sehingga akhirnya apa? Narasi yang kemudian mereka bangkitkan baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, sampai kemudian bagaimana menormalisasi istilahnya militer ya, yang tadinya militer itu menjadi kekuatan politik di Turki akhirnya mulai digeser. Kita tahu ada yang namanya Dewan Jenderalnya di sana namanya Ergenekon. Ergenekon ini itu adalah jenderal-jenderal yang suka melakukan upaya-upaya kudeta kayak gitu terhadap pemerintahan yang ada di Turki seperti itu. Dan akhirnya Ergenekon itu pun akhirnya ibaratnya kalau bahasa kita in deep state gitu, in deep state, negara dalam negara yang kemudian di dalam tubuh militer itu sendiri seperti itu. Nah ini yang kemudian akhirnya dirubah oleh Erdogan nanti suatu saat, dan puncaknya di tahun 2016 yang kemudian akhirnya terjadi kudeta gagal karena itu ada upaya terakhir mereka mencoba melakukan kudeta seperti yang ada di Mesir, dan ternyata memang sudah kalah kayak gitu kan, karena memang Erdogan itu sudah melakukan antisipasi dengan waktu yang jauh lebih siap, bahkan sampai kemudian badan intelijen atau MIT-nya Turki hari itu dipegang langsung dengan salah satu binaannya Erdogan yang kita kenal sebagai Hakan Fidan ini seperti itu. Itu menarik lah kalau menurut saya, itu perlu banget dikaji, bahkan sudah ada yang mengkaji dengan judul namanya Zealous Democrat gitu. Ada jurnal yang namanya Zealous Democrat, di situ dibahas bagaimana kebijakan Erdogan itu kembalikan lagi nuansa keislaman tapi tidak menggunakan slogan-slogan keagama, tapi dia memiliki kepentingan internasional. Bahkan kalau bicara Mafi Marmara itu adalah satu skenario sebenarnya yang diciptakan oleh timnya Erdogan supaya kemudian memancing Israel yang tadinya dibela mati-matian oleh negara Barat. Setelah Mafi Marmara itu terjadi, gitu ya, terjadi apa? Pembelahan di negara Barat itu sendiri, seperti dalam tanda kutip Eropa, yang tadinya dukungan penuh dengan negara-negara Barat terhadap Israel, tapi ketika terjadi yang namanya Mafi Marmara dan sebagainya, akhirnya tidak semua negara Barat hari ini mendukung penuh Israel. Menjadi suatu pertahanan politik dunia yang kemudian perubahannya itu sangat drastis. Bahkan sekarang sudah mulai banyak negara-negara non-Muslim itu juga kemudian melakukan dukungan terhadap Palestina. Seperti itu. Ini adalah upaya strategi yang kalau menurut saya sangat cerdas yang dilakukan oleh Erdogan. Karena apa? Saya mengatakan Erdogan ini itu sudah disiapkan dari sejak dia muda. Kayak gitu. Bahkan sejak dia menjadi seorang pelajar gitu ya. Makanya dia mengatakan ya ini sebenarnya bukan satu skenario jangka pendek gitu ya. Kalau Anda bayangkan kemenangan-kemenangan yang bertubi-tubi di Turki dan akhirnya semakin menguatkan peran Erdogan sampai tahun ini, bahkan sampai dan insya Allah 2023 kalau misalnya dikepilih lagi, bisa jadi Turki akan menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara maju. Seperti itu. Anda bayangkan perubahan infrastruktur yang sangat luar biasa. Saya tahun 2013 itu datang ke Turki, itu pertama kalinya di tahun itu Turki meresmikan istilahnya tunnel yang dilewati oleh kereta bawah laut. Kayak gitu. Di mana Indonesia ketika itu belum ada MRT. Iya, baru ada busway itu juga masih jarang-jarang Bang busway-nya. Ya, 2013 itu saya masih merasakan bagaimana kemudian di Turki mereka sudah membangun yang namanya tunnel untuk kemudian perlalu lintasan manusia dari Eropa ke Asia, dari Asia ke Eropa. Beli tunnelnya itu di bawah laut gitu, yang disebut namanya Marmaray sekarang. Seperti itu, kereta tram bawah laut yang membelah lautan Marmara dengan teknologi yang paling canggih seperti itu. Kita ketinggalan sebenarnya, kalau saya bilang kita ketinggalan dari sisi pembangunan infrastruktur ini seperti itu. Sehingga akhirnya
saya melihat kemacetan-kemacetan di Istanbul seperti itu, ya walaupun memang pernah ada macet, tapi kemudian kesadaran orang untuk menaiki ke transportasi publik itu sudah dimulai dari 10 tahun yang sebelumnya. Seperti itu. Sehingga akhirnya mulai rapi lah, tertata kota dan sebagainya. Sehingga apa? Ini yang kemudian menjadikan Istanbul sebagai wajah kota dunia kembali lagi mendapatkan ruhnya, atau kemudian kembali lagi mendapatkan predikat sebagai negara yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang impian yang Erdogan selanjutnya adalah, ini kan impiannya sebenarnya sudah ada dari zamannya Sultan Abdul Hamid ya. Kayak gitu. Yeah. Ini membaca sejarah lagi gitu kan. Perhubungan kereta dengan yang kemudian ini sebenarnya ini adalah impian sejak dari zamannya Sultan Abdul Hamid. Cuman nggak terjadi karena beliau keburu dikudeta oleh gerakan Young Turk gitu kan. Seandainya kemudian Allah kasih waktu lebih lama gitu, mungkin kereta bawah laut itu sudah ada dari zamannya Sultan Abdul Hamid. Bahkan kemarin saya melihat bagaimana Erdogan memanfaatkan One Belt One Route-nya, jalur sutranya Tiongkok. China. Dia tidak lagi menunggu dari Tiongkok ke Turki, tapi dia lakukan Turki ke Tiongkok. Anda harus pahami gitu. Bahkan peluncuran pertama antara kereta perdagangan dari Istanbul sampai ke Beijing gitu, atau kemudian sampai kemudian China, itu bukan pertama dari China ke Turki, justru dari Istanbul diberangkatkan ke Beijing. Itu sampai kemudian dia mensiasati pola gerakan geopolitik ekonomi dunia hari ini, itu bisa kemudian dibaca dengan baik sehingga tidak lagi pasif gitu. Ini yang kemudian saya pikir ini pemimpin harus banyak belajar nih tentang bagaimana strategi Erdogan, dan tentunya memang pembelajaran ini tidak bisa dikaji hanya dalam waktu 1 jam. Nah, 1 jam. Gitu ya. Dan ini harus kemudian kita buatkan kelasnya, Ottoman Academy ini. Bagaimana Erdogan membenahi pendidikan, Erdogan membenahi sistem sosial, Erdogan membenahi sistem sistem ekonominya, kemudian secara security keamanannya gitu kan. Bahkan sekarang polisi di Turki itu boleh dikatakan sangat dicintai dan disegani oleh masyarakat. Selain kemudian melakukan kontra terhadap kudeta militer, mereka juga sekarang sudah menjadikan pelayanan. Kayak misalnya COVID kemarin ya, Turki juga sempat lockdown gitu. Dan Anda bayangkan orang-orang Turki untuk kemudian belanja makanan dan sebagainya itu, kalau dia tidak bisa jalan sendiri dan sebagainya, itu akhirnya bisa menelpon polisi untuk kemudian dibelikan makanan gitu. Ini saya bilang ini sistem servis yang kalau menurut saya itu luar biasa gitu, sampai polisi mau diminta membelikan makanan kepada orang-orang yang kena lockdown gitu. Ini kan artinya wajah bagaimana security-nya itu tidak lagi cuman sebagai pengaman, tapi juga pengayom gitu loh. Dan ini ya yang kemudian saya pikir. Dan yang terakhir saya melihat bagaimana banyak sekali video-video Turki yang berbicara terkait dengan wajah militer Turki yang hari ini gitu ya. Itu kembali lagi seperti wajah militer yang sangat begitu Islami. Karena apa? Hampir di setiap barak-barak militer itu, atau kemudian pusat komando, atau kemudian berarti kita tuh kayak kodam-kodamnya lah ya, kita sebut di sini ya, kodam-kodam gitu kan, dan sebagainya, itu dibangun masjid kayak gitu, sehingga akhirnya mereka punya mentalitas yang kemudian sangat luar biasa untuk kemudian kembali lagi bisa memberikan kepercayaan gitu ya, bahwa saya militer memang fungsinya saja di barak gitu, fokus dalam pertahanan negara, tidak lagi mengurusi urusan politik gitu. Karena kalau misalnya Anda mengatur pertahanan negara, politik pertahanan negara ini nggak ada yang ngurus gitu. Makanya bisa banget kebobolan dengan berbagai macam anasir-anasir dari luar. Nah, ditambah juga Erdogan tidak cuma hanya untuk memerintah, tapi kemudian dia juga meningkatkan peran teknologi militernya itu. Gitu. Sehingga akhirnya Turki hari ini tidak lagi mau banyak bergantung dengan teknologi militer dari luar. Gitu. Ya terakhir kemarin kan sampai kemudian terciptanya drone gitu kan, itu sebenarnya agak kesel juga gitu ya, karena mereka dijanjikan gitu kan untuk mendapatkan teknologi terbaru dalam bidang aviasi militer atau penerbangan militer, tapi kemudian bantuan itu nggak kunjung janji itu tidak kunjung direalisasi oleh NATO. Dalam tanda gitu mungkin di sini adalah Amerika Serikat dan sekutunya. Tapi kemudian akhirnya Turki ya udah kalau gitu jadikan ini alasan sebagai kita harus mandiri secara teknologi militer. Akhirnya Turki bikin lah. Dia kapal selam dia bikin sendiri, dia bikin drone bikin sendiri. Bahkan sekarang pesawat siluman F-35-nya Amerika Serikat itu, Turki sekarang udah buat sendiri. Dia akan diluncurkan nanti di tahun 2023. Nah itu yang kemudian akhirnya saya lihat Turki ini kembali lagi seperti itu.
Dan dia tidak hanya cuma dibilang, bahkan strategi militer mereka itu untuk pengembangan teknologi itu sudah lebih dari 100 perusahaan pengembangan dalam bidang teknologi militer seperti itu. Anda jangan kaget, makanya kenapa sekarang teknologi militer di Turki ini sangat begitu boleh dikatakan di ini kan, karena yang tadinya mungkin dulu cuma ada 5 atau 10 perusahaan, sekarang ada 100 perusahaan teknologi militer di Turki, dan itu disubsidi dan diberikan fasilitas oleh negara. Nah itu dia. Dan ini yang menurut saya itu cukup menarik lah di eranya Erdogan ini. Ini kalau bisa kita kaji dalam 1 jam memang nggak bakalan cukup teman-teman. Kita belajar dari backgroundnya saja sudah sangat luar biasa, apalagi kita membaca sampai dari tahun 90-an itu sampai tahun 2020, 2021 ini gitu ya. Ini pembacaan peta yang sangat panjang. Makanya saya bilang kita harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Kita supaya bisa belajar bagaimana kita bisa seperti Turki nanti suatu saat. Kayak gitu kan. Oke lah, memang secara ekonomi kita 11-12. Kita sama-sama di G20. Kayak gitu ya. Mungkin peringkatnya kalau Indonesia 14, Turki 15. Atau kadang balik. 14 yang Turki, Indonesia 15 gitu kan. Kayak gitu. Secara ekonomi memang secara ekonomi kita mungkin bisa lebih stabil, tapi mohon maaf, dari sistem sosial, sistem pendidikan, sistem teknologi, bahkan kemudian perkembangan militer juga, ini kita juga masih harus belajar dengan mereka. Kayak gitu. Mereka harus belajar, dan tentunya ini menjadi satu peran sentral kita di Lembaga Pengkajian Indonesia Turki atau LPIT ini dengan jelaskan Ottoman Academy. Kenapa kok namanya Ottoman gitu, bukan Turki Academy gitu ya? Karena saya bilang spiritnya itu spirit Ottoman teman-teman, kayak gitu. Karena apa? Walaupun nggak ada lagi kesultanan di Turki gitu ya, sebagaimana dulu wajahnya berubah bentuk menjadi republik, dan sekarang ada perdana menteri dan presiden sekarang, tapi tetap spiritnya itu adalah bagaimana mereka menjadi bangsa yang kuat, sehingga tidak mudah dipermainkan oleh anasir-anasir asing. Dan inilah perlunya kemudian kita membaca jejak bagaimana perubahan Erdogan sampai kemudian menuju Neo Osmaninya ini. Walaupun memang secara terus terang mereka tidak mengatakan kita Neo Ottoman. Gitu. Nah itu dia. Tapi Anda bayangkan, semua manuskrip Utsmani itu dikumpulkan oleh Erdogan. Dan itu langsung di bawah staf kepresidenan. Buat apa? Supaya kemudian mereka membaca bagaimana sejarah masa lalunya itu menjadi suatu jembatan mereka melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan negara Turki modern hari ini. Seperti itu. Saya kira itu dulu Mas Ahmad, Ustaz Ahmad. Mungkin dari Antum silakan mau ditambahkan. Oke. Nah mungkin ini juga udah jam 8, jadi saya nggak bisa terlalu banyak menambahkan ya, karena limitnya terbatas nih, tinggal mungkin 3-5 menit lagi nih ya. Saya juga tadi ya ingin menambahkan bahwa memang jauh ya F-35 dalam tanda kutip ya, namanya bukan F-35 tapi dalam tanda kutip F-35 buatan Turki jauh lebih murah daripada buatan Amerika Serikat, jauh gitu loh. Dan ini yang menyebabkan Israel dan Amerika Serikat mewaspadai bangkitnya kekuatan militer baru gitu loh dari Turki. Itu yang pertama. Dan yang kedua gitu loh, ini kan perusahaan militer besar dunia, ada yang namanya Raytheon. Raytheon inilah yang memproduksi misil atau rudal dan misil gitu ya untuk F-35 dan F-36 gitu ya, dan F-37. Akan tetapi ternyata Turki sampai bisa bikin rudal-rudalnya juga gitu loh, dan apalagi sudah sampai bisa bikin kapal selam, dan kapal selamnya itu juga bekerja sama dengan perusahaan dari Indonesia gitu ya. Ini yang menyebabkan kebangkitan Turki itu menjadi sangat istimewa. Secara geopolitik memang Turki itu jauh lebih menguntungkan daripada Indonesia. Modal awalnya itu lebih menguntungkan gitu ya. Meskipun Indonesia tentu memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Turki dan sebaliknya. Turki juga memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Kita harus fair di sana. Tahun 2016 itu seluruh dunia dikagetkan, ya terutama negara-negara Islam dikagetkan dengan Presiden Erdogan yang menyambut para utusan delegasi dunia yang datang ke Ankara pada saat itu, gitu ya. Dengan apa? Jadi Erdogan berdiri di depan, di belakangnya itu berbaris prajurit-prajurit militer, tapi berseragam prajurit tentara Turki Utsmani dari masa ke masa. Itu keren banget. Dan pada saat itulah, ya gaung Neo Ottoman itu mengemuka. Ya, Neo Ottoman itu kan kalau bahasa Inggris begitu ya. Utsmani baru, gitu loh. Turki Utsmani baru itu mengemuka. Dan pada saat itu ya teman-teman sekalian, kebanggaan rakyat Turki ketika memiliki Erdogan, wah beda gitu loh. Mereka nggak dibawa ke sentimen agama, tapi yang mereka bawa adalah sentimen kemajuan bangsa. Nah ini yang bisa kita bawa ke Indonesia. Di Indonesia ini sentimen kemajuan bangsa, ini masih primordial, ngomonginnya itu masih agama. Sementara ada nilai-nilai positif dari ajaran agama Islam yang bisa kita bawa ke tengah-tengah bangsa Indonesia. Tanpa perlu kita berantem sendiri gitu loh. Kalau umat Islamnya sudah bersatu kan di Turki begitu. Umat Islam di Turki itu sudah bersatu. Gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tinggal ngadepin musuh-musuh yang kontra dengan ideologi negara. Siapa itu? Komunis.
Itu aja masalahnya kan. Dan sekarang komunis jelas jadi proksi. Orang-orang Turki udah tahu komunis jelas jadi proksi. Gitu loh. Nggak perlu lagi kita ngomongin repot-repot tuh komunis adalah wujud nyata kegagalan Erdogan. Enggak. Orang Turki semua udah sepakat bahwa komunis itu adalah proksi. Proksinya siapa? Nanti lebih lengkapnya di kajian kita. Ya, karena nggak bisa juga kita ungkapkan di sini terlalu detail gitu ya. Nah itu ya kira-kira Bang Akmal, dan yang lebih menarik lagi adalah bagaimana nanti di kajian lebih jauh lagi, saya rasa karena sekarang nggak cukup waktunya gitu ya, bagaimana Turki mampu memeratakan pendidikan, karena setahu saya sampai dengan Perdana Menteri Erdogan ya saat itu, periode pertama Perdana Menteri Erdogan, angka buta huruf Turki masih sangat tinggi. Itu yang pertama. Ya, angka buta huruf Turki masih sangat tinggi, bahkan kayaknya masih di atas Indonesia tuh angka buta hurufnya. Tapi sekarang perlahan-lahan bahkan sudah bagus. Bahkan kampus-kampusnya itu jauh lebih bagus daripada kampus milik Indonesia. Dan bahkan orang Indonesia rame-rame kuliah di Turki. Gitu ya, orang Turki kalau kuliah di Indonesia sih ini kasihan sebenarnya. Tapi ada sih 1-2 orang Indonesia kuliah di Turki yang jurusan-jurusan diambil juga jurusan diniyah. Karena tapi kalau kira-kira sampai dengan tahun 2013, 2015 di periode pertama kepemimpinan Erdogan sebagai presiden, gitu ya, orang masih menganggap Jerman adalah lambang kemajuan teknologi Eropa, orang masih menganggap Belanda atau Perancis atau Spanyol gitu ya adalah lambang manufaktur Eropa. Sekarang stigma itu sudah berubah. 2016, 2017, 2018 sampai beberapa saat sebelum pandemi, lambang manufaktur Eropa, lambang militer Eropa sudah bergeser. Turki mampu bersaing dengan itu semua. Nah, paling kira-kira itu sih Bang, terakhir dari saya. Dan mungkin terakhir teman-teman sekalian kita direct selling gitu ya. Lagi-lagi tinggal 35 ya kalau nggak salah, tinggal 35 kursi yang kosong untuk kelas kita nanti. Dan kita di sana akan belajar lebih jauh. Belajar apa? Bukan cuma belajar sejarah, akan tetapi kita belajar bagaimana cara membangkitkan bangsa kita, bagaimana cara membangkitkan negeri kita, meniru atau belajar dari apa yang dilakukan oleh bangsa Turki. Kita tidak bicara sosok Erdogan. Erdogan itu satu orang. Tadi Bang Akmal sudah bilang timnya Erdogan itu bukan main-main. Ya, timnya Erdogan itu bukan main-main. Kalau sekarang kan kita selalu bicara yang penting milih presiden. Ini nggak masalah milih presidennya. Tapi tim di belakang presiden itu ada apa enggak? Gitu loh. Tim di belakang Erdogan itu Masya Allah kompaknya bukan main. Ali Babahan misalnya kan. Ada Ahmed Davutoğlu dan lain-lain sebagainya. Itu tim yang luar biasa. Tapi sekarang kita itu kelihatannya masih menganggap keberhasilan Turki semata-mata keberhasilan Erdogan. Padahal ini adalah keberhasilan tim, ini adalah keberhasilan AKP, dan ini juga adalah itikat baik dari generasi baru rakyat Turki, yang generasi baru ini sama sekali tidak punya gen ya kepada Turki Utsmani. Mereka betul-betul melihat sejarah bangsa Turki hanya sebagai langkah untuk menyusun masa depan mereka sendiri. Mereka tidak menjadikan sejarah itu sebagai tempat berantem. Kalau kita kan sekarang lucu, Wali Songo dijadikan ajang berantem. Kalau mereka gitu kan, kebangkitan Utsmaniyah itu dijadikan sebagai ajang membangkitkan bangsa mereka. Ini lucu nih teman-teman sekalian. Ada yang salah dengan cara kita melihat sejarah. Kita harus lihat bagaimana cara bangsa Turki melihat sejarah mereka. Dan sejarah bangsa Turki adalah sejarah Islam dunia, bukan cuma sejarah negara Turki. Itu masalahnya. Gitu Bang kira-kira. Mungkin itu statement terakhir dari saya. Saya kembalikan ke Bang Akmal. Gimana Bang? Ya, itu betul sekali ya. Jadi kalau saya mengatakan gini, bridging history to be next victory. Mempelajari sejarah untuk kemudian menyiapkan kemenangan selanjutnya. Seperti itu. Ini menjadi salah satu slogan dari Istanbul University ya. Istanbul University. History to next victory gitu kan. Jadi dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih gitu. Iya. Jadi memang saya pikir menarik gitu ya. Kenapa kemudian kita menjadikan satu rangkaian? Karena apa? Suatu bangsa itu tidak bisa dilepaskan daripada peran masa lalu, masa kini, dan juga masa mendatang. Seperti itu. Kita tentu juga, saya mengatakan Turki Utsmani atau kemudian Utsmani. Sebenarnya kan kalau bicara Utsmani itu tidak hanya Turki saja. Banyak sekali etnis, banyak sekali budaya dan sebagainya. Itu yang kemudian bisa kita pahami. Dan Erdogan itu mengelola Utsmani itu atau mengelola Turki hari ini itu tidak lagi memandang bagaimana bangsanya sendiri gitu. Tapi kemudian dia bisa mampu melakukan kolaborasi dengan berbagai macam aliansi yang kemudian dibentuk hari ini seperti itu. Dan saya merasakan semangat itu menjadi satu semangat yang sangat universal. Tanpa kemudian menggunakan jargon-jargon agama atau kemudian keislaman, itu mampu kemudian akhirnya merasikan orang tahu gitu. Ini Islam wajahnya seperti ini. Itu bukan karena dia bicara ayat atau dalil saja gitu, tapi kemudian dia membicarakan bagaimana kebijakan, politik, ekonomi, bahkan sampai pendidikan, sosial dan sebagainya seperti itu. Dan ini yang kalau menurut saya perlu teman-teman harus pahami.
Terus yang kedua juga ini satu hal yang kemudian kita kaji ya, perkataan Erdogan ketika dia terpilih gitu menjadi seorang wali kota dan kemudian jadi perdana menteri dan presiden, dia mengatakan seperti ini, kami datang bukan sebagai orang yang ingin dimuliakan oleh 73 rakyat Turki, justru kami datang hanya untuk mengabdi. Artinya dia sampai kemudian memberikan satu, ya inilah profesionalitas kami menjadi seorang pemimpin negara ini, tidak lagi ingin cuma sekedar ingin dilulukan atau dimuliakan, karena kemuliaan itu akan datang dengan sendirinya ketika memang kita melakukan satu langkah-langkah yang jauh lebih konkret dalam memberikan manfaat. Dia tidak memandang entah dia sekuler, liberal, atau bahkan Islamis gitu. Dalam pelayanan pemerintahan di era Erdogan ini, dia mengatakan ya ini kemajuan untuk semua orang gitu. Sehingga akhirnya nilai keislaman itu tidak lagi cuma dimiliki oleh golongan tertentu gitu. Kayak gitu. Bahkan mohon maaf, kemarin Hagia Sophia saja dijadikan masjid, misalnya seperti itu. Dia mengatakan ini bukan karena cuma masalah muslim, tapi ini adalah warisan daripada nenek moyang kita sebelumnya. Dan sampai hari ini pun nggak ada misalnya penolakan dari pemuka-pemuka agama Kristen Ortodoks di Turki gitu ya. Bagi mereka ya itu silakan saja. Itu jauh lebih baik daripada dijadikan museum. Gitu. Karena apa? Bagi mereka ya kalau dengan museum mereka bayarnya juga mahal gitu kan. Yang kedua gitu kan, dengan ibadah gitu kan, jadi tempat ibadah, spiritnya itu tidak hilang gitu. Ini adalah tempat suci gitu loh. Ya sehingga akhirnya banyak juga orang-orang Kristen juga di sana itu nggak ada protes. Kenapa? Ya sudah, biarkan saja. Toh walaupun jadi masjid juga tetap terbuka untuk orang-orang non-muslim gitu. Gak ada masalah gitu kan. Sehingga mereka juga bisa belajar di situ toleransi agama dan sebagainya. Yang menurut saya itu nggak perlu dibicarakan, digembar-gemborkan secara narasi. Tapi kemudian dibuktikan secara konkret. Dan ini yang kemudian harus kita pelajari nanti di Ottoman Academy. Beyond daripada isu-isu primordial kebangkitan bangsa itu hanya dimiliki dengan isu agama saja. Menurut saya itu juga kurang pas. Bagaimana Turki ini bisa memainkan peran itu gitu ya, sehingga akhirnya tidak lagi ada perpecahan agama gitu kan. Karena masalah ras kayak gitu, atau kemudian masalah sara, sehingga akhirnya kemudian diinikan. Ya walaupun memang kita tahu semua jamaah-jamaah Islam itu di Turki hampir mayoritas itu solid mendukung Erdogan. Tapi tetap, bagaimana kemudian orang yang kemudian dia tidak memiliki nilai keberagaman tinggi, mereka juga tetap mendukung Erdogan gitu. Buktinya apa? Kudeta 2016. Gitu. Ya. Itu yang turun bukan lagi cuman dari masjid, dari masyarakat muslim, tapi yang istilahnya secara nilai agama kuat. Orang sekuler sekalipun itu tetap turun. Gitu. Ini aneh kalau bahasa kita. Bahkan kalau kata Ustadz saya di mana? Di Turki, dia mengatakan ini adalah futuhat yang kedua. Memulai futuhat yang kedua itu maksudnya gimana, Ustaz? Futuhat yang kedua itu tanpa menggunakan pedang. Hanya dengan takbir, hanya dengan kalimatullah. Dan Anda bayangkan warga Turki sekalipun dia sekuler, ketika dia turun berhadapan dengan tank. Ini teman saya ada saksinya gitu ya. Dia mengatakan ya Allah, bismillah, Allahu Akbar. Allah, bismillah, Allahu Akbar. Sekalipun dia orang sekuler. Unik gitu kan, sehingga dia menyatukan bahwasanya anasir militer yang dikendalikan oleh kepentingan asing ini untuk kemudian merusak Turki, dan mereka memahami sejarah kudeta itu bukan membawa Turki jauh lebih baik, yang ada malah justru jauh lebih buruk gitu kan, sehingga kan serempak semua warga negara itu juga melakukan perlawanan lah istilahnya seperti itu, sehingga akhirnya Turki seperti saat ini seperti sudah tidak lagi bisa dibendung seperti itu, dan efeknya kemana-mana. Kayak gitu. Efeknya kemana-mana. Kita pun merasakan di sini. Gak lama kemudian Hagia Sophia, lebih lagi kemudian akhirnya melihat dunia Islam hari ini sudah seperti kembali. Wah, sepertinya kita akan tidak lama lagi nih gitu kan. Kita akan menjadi suatu bangsa yang kemudian atau negara-negara yang lainnya gitu kan. Turki membangun koalisi dengan Pakistan, dengan Qatar, dengan Libya, dengan Malaysia, Indonesia dan sebagainya seperti itu. Walaupun memang Indonesia nggak begitu terlalu ini banget gitu, tapi memang tetap saja pertahanan militer pun sekarang kita juga sedang banyak banget mengadopsi dari sistem dari sistem militernya Turki gitu kan, karena mereka melihat kemajuan tersebut secara real di lapangan, bukan lagi cuma menjadi dogma-dogma atau istilahnya itu doktrin atau pepesan kosong gitu. Nah ini yang kemudian harus kita pelajari. Insya Allah nanti di Ottoman Academy ini ya Mas Ustadz Amar ya. Insya Allah. Kita akan belajar lebih detail bagaimana kemudian ini, dan Insya Allah ada 4 tema utama. Ini saya sedikit bocorkan gitu kan, tema-temanya apa saja Kak. Spoiler. Gitu kan. Spoiler sedikit gitu kan. Nah yang pertama itu adalah
dinamika awal kebentuknya Turki Utsmani sampai dengan abad kejayaan, ya, di antara invasi Mongol dan juga perang salib, gitu kan. Ini kenapa kemudian harus ada namanya Turki Utsmani ketika itu. Itu mungkin nanti dengan Ustadz Amar bisa dijelaskan. Terus yang kedua, adanya transisi kepemimpinan Turki Utsmani dari kesultanan menjadi penguasa Islam Sunni terbesar di Eropa dan Timur Tengah sampai kemudian memiliki hubungan dengan banyak kesultanan Islam di Nusantara. Kayak gitu. Sehingga nanti akan dilihat bantuan-bantuan militer, bantuan sosial, dan sampai kemudian bagaimana kemudian menghadapi kolonialisme seperti itu. Yang digerungkan dari Portugis, Inggris, bahkan sampai kemudian ke Belanda. Kayak gitu. Ini kita harus pelajari. Terus nanti ada juga perubahan Turki Utsmani menuju Republik Turki hingga awal era kepemimpinan Erdogan. Ini juga nanti dari Mas Ustadz Amar ya, insya Allah. Insya Allah. Dan yang terakhir nanti kiprah kepemimpinan Islam internasional Erdogan dan peningkatannya dengan hubungan Turki dan Indonesia. Sehingga ini menjadi salah satu paket yang nanti akan kita siapkan buat teman-teman yang ingin belajar. Dan insya Allah setelah Ottoman Academy juga nanti kita akan siapkan berbagai macam kajian-kajian yang jauh lebih menarik. Bahkan nanti kita juga akan datangkan tidak cuma dari kita saja gitu ya, juga dari dengan orang-orang yang kemudian dari Turki dan sebagainya seperti itu, supaya teman-teman juga bisa banyak belajar. Jadi jangan ragu lagi, nanti ditunggu untuk kemudian teman-teman bisa daftar ke Ottoman Academy. Gimana cara daftarnya? Bisa lihat di link Instagram Sahabat Erdogan gitu ya, atau di swipe up. Mungkin kalau Ustadz Amar punya story gitu ya, ada di situ beasiswa Ottoman Academy, ada swipe up. Di situ memang ada biaya, dan biayanya karena ini adalah beasiswa segala macam, dapat potongan harga yang sangat jauh gitu ya kalau menurut saya gitu, dan sangat reliable sampai di kantong pelajar atau mahasiswa seperti itu. Buat teman-teman silakan bergabung, dan insya Allah kita tunggu di kelas ini. Insya Allah nanti kita mulai minggu depan di tanggal 13, tapi nanti di tanggal 10 ini adalah penutupan beasiswanya seperti itu. Jadi kita berlakukan maksimal 2 hari ke depan. Tapi jangan sampai nunggu lama, karena apa? Nanti kita keburu tutup, gitu kan. Nah, itu dia. 100 orang, nanti kalau 100 orang udah lebih, nanti kita akan next di bulan Septembernya, seperti itu. Baik, Ustadz Amar, saya kira cukup ya untuk kemudian kajian bijak kepemimpinan Erdogan dan perubahan Turki pada IGLF hari ini. Terima kasih buat teman-teman. Mungkin dari Ustadz Amar ada lagi yang sampaikan? Itu aja kira-kira. Terima kasih nih, kayaknya udah sekitar 8. Tadi sempat 120-an Bang nonton ya, alhamdulillah. Iya, 120, Masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita nanti akan kita live, kita akan simpan live IG pada malam hari ini. Insya Allah. Baik, terima kasih teman-teman. Kita tutup IG live pada malam hari ini, dan ditunggu untuk pendaftaran Ottoman Academy-nya. Sekian dari saya, Bilal Hidayah. Kita tutup dengan atas hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama sampai ketemu lagi. Sama-sama, sampai ketemu lagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.